nggak sanggup, Ken, ucap Bima lemah. Kenapa? Tanyaku membalas. Aku merasa kalau hubungan kita ini adalah sebuah kesalahan, Ken. Dan aku nggak sanggup untuk berterus terang pada Reina. Aku nggak sanggup untuk memutuskan pertunangan kami. Balas Bima dengan suara sendu. Bukankah dari awal hubungan kita memang sebuah kesalahan, Bim? Lalu mengapa baru sekarang kamu mengatakan hal tersebut? Kenapa tidak dari dulu, sebelum hubungan kita terlalu dalam seperti saat ini? Tanyaku lagi bertubi-tubi. Maafkan aku, Ken. Aku juga gak nyangka bakal seperti ini. Ini semua di luar rencanaku, balas Bima. Aku mengambil seonggok pasir dengan tangan kananku, lalu menggenggamnya erat. Kemudian aku taburkan pasir itu melalui sela-sela jariku. Hatiku meringis perih. Aku dan Bima memang sedang duduk berdua di pinggiran sebuah pantai. Kami sedang berliburan berdua. Hal ini sudah biasa kami lakukan. Setidaknya sejak kami mulai menjalin hubungan cinta beberapa bulan yang lalu. Bima adalah seniorku di tempat aku bekerja di sebuah perusahaan konveksi. Aku memang baru setahun bekerja di perusahaan tersebut, dan sudah setahun juga aku mengenal Bima. Berawal dari perkenalan sebagai rekan kerja, lalu aku dan Bima sering makan siang bareng. Kami pun jadi dekat dan akrab, dan pada akhirnya aku jatuh cinta pada Bima. Gayung pun bersambut. Bima ternyata juga menyukaiku. Kami pun sepakat untuk menjalin hubungan cinta secara diam-diam dengan berkedok sebuah persahabatan. Bima tinggal bersama orang tua dan 2 orang adik perempuannya di kota itu. Rumahnya tidak terlalu jauh dari perusahaan tempat kami bekerja. Sementara aku sendiri adalah seorang perantau yang tinggal di sebuah kos kecil yang berada hanya beberapa ratus meter dari perusahaan tersebut. Sejak aku dan Bima berpacaran, Bima memang jadi sering menginap di tempat kosku, terutama saat malam minggu. Kami sering menghabiskan waktu berdua, nonton di bioskop, makan di kafe-kafe, atau hanya sekedar naik motor keliling-keliling kota. Dan biasanya, sekali sebulan kami pun pergi berliburan berdua ke daerah pesisir pantai yang berada tidak terlalu jauh dari kota tempat kami tinggal. Aku bahagia bisa mengenal Bima. Aku bangga bisa memilikinya. Karena selain memiliki wajah yang tampan dan postur tubuh yang gagah, Bima juga sangat baik padaku. Hanya saja, Bima sudah punya pacar cewek waktu itu, waktu pertama kali kami berkenalan. Tapi hal itu tidak mengurungkan niatku untuk bisa mendekatinya. Dan saat aku akhirnya berhasil mendapatkan cintanya, Bima justru dipaksa oleh keluarganya untuk segera bertunangan dengan Reina, pacar ceweknya tersebut. Awalnya aku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Aku tak peduli, sekalipun Bima sudah menjadi tunangan orang. Karena aku merasa bahagia bisa memiliki tubuh dan hatinya. Dan Bima juga tidak merasa keberatan dengan status hubungan kami saat itu. Dan terjadilah cinta segitiga antara aku, Bima, dan Reina, tunangan Bima. Sebuah hubungan yang tidak wajar sebenarnya, tapi kami sangat menikmati kebersamaan kami. Bima lebih sering menghabiskan waktunya bersamaku, baik itu di tempat kerja, di kosku, ataupun saat kami jalan-jalan dan liburan berdua. Sampai beberapa bulan kemudian, saat untuk kesekian kalinya, aku dan Bima berliburan berdua di sebuah pantai.
Bulan depan aku dan Reina akan menikah, Ken, ucap Bima pelan. Iya, aku sudah tahu. Bukankah kamu sudah terlalu sering mengatakan hal tersebut? Balasku dengan sedikit bertanya. Aku memang sudah tahu hal itu dari awal, tapi entah mengapa aku selalu berusaha untuk menyangkalnya. Aku bahkan kadang berharap kalau pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi. Tapi aku takut, Ken, ucap Bima lagi. Takut kenapa? Tanyaku dengan nada heran. Aku takut jika nanti aku menikah, kita tidak akan bisa lagi seperti ini, balas Bima. Ada jeda beberapa saat, hening. Hanya ada suara deburan ombak yang menerpa pantai. Dan aku juga merasa kalau aku sudah tidak mencintai Reina lagi, aku takut tidak akan bisa membuat dia bahagia. Tiba-tiba Bima melanjutkan ucapannya. Hening lagi. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dari awal, aku tak pernah sekalipun mempermasalahkan hubungan Bima dan Reina. Lebih tepatnya, aku tak peduli. Selama Bima masih punya waktu untukku, itu sudah cukup untuk membuat aku merasa bahagia. Tapi sekarang, menurut saya mungkin akan lebih baik kalau kamu ngomong langsung sama Reina, Bim. Ucapku akhirnya. Itu yang aku gak sanggup, Ken. Reina pasti kecewa, dan ia pasti akan sangat marah padaku, balas Bima. Tapi bukankah itu lebih baik daripada kalian menyesal di kemudian hari nantinya? Ucapku lagi. Iya, tapi ini bukan hanya tentang aku dan Reina, Ken. Ini juga tentang keluarga besar kami. Apa kata mereka jika tiba-tiba saja aku memutuskan pertunanganku dengan Reina? Alasan apa yang paling masuk akal untuk hal tersebut? Aku gak mungkin menceritakan tentang hubungan kita, kan? Balas Bima dengan suara sedikit serak. Aku terdiam lagi. Entah apa yang aku rasakan saat ini. Tapi yang pasti, aku merasa kasihan melihat Bima dalam kebimbangan seperti itu. Dia pasti merasa sangat bingung saat ini. Aku sangat mencintai kamu, Ken, ucap Bima. Setelah untuk beberapa saat kami hanya saling terdiam. Aku memutar kepala, menatap Bima yang sudah duduk di sampingku sejak tadi. Bima juga menatapku. Mata kami saling pandang. Bibir kami saling terdiam. Aku juga sangat mencintai kamu, Bima, ucapku akhirnya, tanpa melepaskan tatapanku dari wajah tampan dengan mata yang indah itu. Tapi kamu tahu kan dari awal bagaimana hubungan kita ini? Ucap Bima bertanya. Iya, aku tahu, Bim. Pada akhirnya aku memang harus melepaskan kamu, balasku perih. Itu dia masalahnya, Ken. Aku yang gak bisa melepaskan kamu. Aku ingin kita tetap seperti ini selamanya. Ucap Bima terdengar apa adanya. Aku juga ingin bersama kamu selamanya, Bim. Aku bertahan hingga saat ini, itu karena aku gak bisa jauh dari kamu. Aku sayang sama kamu, Bim. Aku sangat menyayangi kamu. Tapi aku juga tidak bisa memaksa kamu untuk tetap bersamaku. Karena kamu punya kehidupan lain yang harus kamu jalani, Bim. Aku berucap dengan suara sedikit bergetar, menahan gejolak di hatiku. Lalu aku harus bagaimana, Ken? Suara Bima sangat lemah.
Dia mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke arah laut. Aku juga nggak tahu apa yang aku inginkan dari kamu sebenarnya, Bim. Aku juga tidak ingin memberi kamu pilihan, karena itu pasti akan semakin membuat kamu jadi bingung. Timpalku lirih. Lalu, apa kamu mau jika aku menikah nanti kita tetap menjalin hubungan seperti ini? Tanya Bima akhirnya. Aku bukannya nggak mau, Bim. Aku hanya tidak ingin menjadi alasan buat kamu nantinya untuk meninggalkan istri kamu. Bahkan saat ini saja aku sudah merasa sangat bersalah terhadap Raina karena telah merebut kamu darinya. Balasku pelan. Hening beberapa saat. Sepertinya kami kehabisan kalimat untuk diucapkan selanjutnya. Hubungan ini terlalu rumit. Benar-benar tidak ada pilihan yang terbaik. Aku benar-benar dilema, Ken. Aku bingung. Di satu sisi, aku sangat mencintai kamu. Tapi di sisi lain, aku harus menjalankan kodratku sebagai seorang laki-laki, yaitu menikah dengan seorang perempuan. Bima berucap juga akhirnya. Lalu apa kamu pikir dengan tidak menikah, kita akan kehilangan kodrat kita sebagai seorang laki-laki? Tanyaku sedikit tajam. Bima hanya diam. Dia sedikit tertunduk. Jari jemarinya memainkan pasir putih yang didudukinya sejak tadi. Aku juga lelaki, Bim. Tapi aku gak pernah ngotot untuk bisa menikah dengan perempuan. Aku hanya menjalani takdir yang sudah ditetapkan untukku, sekalipun hal itu bertentangan dengan orang lain. Aku gak peduli, yang penting aku merasa bahagia. Dan salah satu takdir yang harus aku jalani ialah mencintai kamu, meski aku gak pernah berharap untuk bisa memiliki kamu selamanya. Lanjutku akhirnya dengan cukup panjang kali lebar. Kali ini ku dengar Bima menarik napas dalam. Kemudian ia hempaskan dengan berat. Sekali lagi ia mengambil sebongkah batu, lalu melemparkannya sejauh mungkin. Seakan ia ingin melimpahkan segala kegalauannya saat ini. Menurutmu, bisakah kita melupakan seseorang? Tiba-tiba Bima bertanya demikian, entah untuk tujuan apa. Tidak, Bim, kita tidak akan bisa melupakan seseorang. Kita hanya bisa mencoba untuk tidak memikirkannya lagi. Jawabku sebatas teori yang aku tahu tentang melupakan. Lalu bagaimana kita tidak memikirkan seseorang yang selalu ada dalam pikiran kita? Itu artinya kita tidak akan pernah bisa melupakannya. Ucap Bima kemudian. Sebenarnya tergantung dari siapa yang ingin kita lupakan, Bim. Dan sebenarnya apa maksud dari pertanyaanmu tersebut? Siapa yang ingin kamu lupakan? Balasku dengan penuh pertanyaan. Kamu, Ken? Suara Bima sangat pelan. Aku hampir tak mendengarnya. Kenapa? Tanyaku ingin tahu. Bima menarik napas dalam lagi. Karena jika aku menikah dengan Raina, aku akan belajar untuk mencintainya lagi. Dan aku juga akan belajar untuk tidak memikirkan kamu lagi. Ucapan Bima terasa menusuk hatiku yang paling dalam. Jika ia tidak lagi mau memikirkanku, ia pasti akan melupakanku selamanya. Tapi kita akan selalu bertemu di tempat kerja, Bim, hampir setiap hari. Bagaimana kita akan melewati itu semua? Ucapku dengan sedikit bertanya, sekedar ingin tahu pendapat Bima tentang hal tersebut. Mungkin aku akan pindah kerja, Ken, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi, balas Bima.
seakan menusuk hatiku untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Sakit sekali rasanya. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, aku akan belajar untuk ikhlas melepaskanmu, Bima, meski berat, selama hal itu bisa membuat kamu bahagia. Ucapku akhirnya. Ini bukan lagi tentang kebahagiaan kita, Ken. Bukan tentang kebahagiaanku, bukan juga tentang kebahagiaanmu. Tapi ini tentang sebuah pilihan, di mana kita adalah korban dari pilihan tersebut. Balas Bima lagi. Kali ini aku tidak berusaha untuk membalas ucapan Bima. Aku sudah tahu kemana arah ucapannya barusan. Jika Bima memang memutuskan untuk menikah dengan Reina dan memilih untuk meninggalkanku, aku juga tidak bisa mencegahnya. Karena begitulah perjanjian kami dari awal. Aku tahu hubungan kita ini adalah sebuah kesalahan. Tapi asal kamu tahu aja, Bim, kamu adalah hal terindah yang pernah aku miliki dalam hidupku. Aku akan tetap mencintai kamu, Bim, sekalipun nantinya kita tidak lagi bersama. Ucapku akhirnya, setelah dengan susah payah aku mengumpulkan kekuatan agar tidak menangis. Kamu jangan membuat aku semakin bingung dan semakin merasa bersalah, Ken, timpal Bima. Aku gak berniat untuk membuat kamu merasa bersalah, Bim. Aku hanya mencoba mengungkapkan apa yang aku rasakan. Ucapku membalas. Semakin aku memikirkan perasaanku sama kamu, Ken, semakin aku merasa bersalah. Aku hanya tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hariku tanpa kehadiran kamu lagi. Bima berucap pelan. Maafkan aku, Ken. Maafkan aku untuk semuanya. Lanjut Bima sedikit berbisik. Dan setelah berkata demikian, Bima pun segera berdiri. Pelan namun pasti, ia mulai melangkah meninggalkanku sendirian. Bulan depan kita akan bertemu lagi di sini, di tempat ini. Bima berucap lagi sebelum akhirnya ia benar-benar pergi. Aku tak membalas ucapannya barusan, karena aku sendiri tidak mengerti apa maksud ucapannya tersebut. Bukankah bulan depan ia akan menikah? Hampir sebulan, aku dan Bima tidak berkomunikasi sama sekali. Kami tidak pernah bertemu kecuali saat di tempat kerja. Itu pun kami tidak pernah berbicara berdua. Kami pura-pura sibuk dengan pekerjaan kami. Pura-pura sibuk ngobrol dengan rekan kerja yang lain. Aku nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di antara kami berdua saat ini. Bagaimana hubungan kami selanjutnya? Apakah Bima sudah membuat pilihan? Aku tak berani bertanya. Aku berusaha untuk tidak memikirkan hal tersebut. Apapun pilihan Bima saat ini, aku akan mencoba untuk ikhlas menerimanya. Hingga seminggu menjelang hari pernikahannya, Bima tidak lagi masuk kerja. Ia sengaja mengambil cuti lebih awal. Setidaknya begitulah yang aku ketahui kabar tentang Bima sampai saat ini. Aku yakin sebentar lagi undangan pernikahan Bima dan Reina akan segera menyebar, terutama di tempat kerja kami. Aku berusaha kuat untuk bisa menghadapi itu semua. Hal terpahit yang akan aku alami beberapa hari lagi. Merelakan orang yang kita cintai menikah dengan orang lain
apapun alasannya, tetap merupakan hal yang paling menyakitkan. Terutama karena kita tahu kalau orang itu juga mencintai kita, tapi ia memilih untuk menikah dengan orang lain. Setiap malam aku menangis, meratapi kisah cintaku yang tak sempurna. Kisah cintaku yang harus berakhir karena kodrat. Tapi aku harus kuat. Karena dari awal, aku sudah bisa menebak semua ini bakal terjadi. Aku harus bisa mengikhlaskan Bima hidup bersama orang lain. Mungkin cinta Bima memang untukku, tapi ia tidak ditakdirkan untuk hidup bersamaku. Begitulah cinta. Tidak selamanya kisah cinta harus berakhir dengan indah. Hampir 6 bulan, aku dan Bima menjalin kisah asmara yang indah, merajut benang-benang cinta dengan sejuta bahagia. 6 bulan yang terasa begitu sempurna bagiku. Kehadiran Bima benar-benar telah memberi warna indah dalam perjalanan hidupku. Tepat di hari ini, Bima akan menikah. Dan aku jadi ingat ucapan terakhir Bima waktu itu. Ia mengatakan akan menemuiku di sini, di tepian pantai ini, di tempat biasa kami memadu kasih di setiap bulannya, di tempat biasa kami berliburan berdua. Dan entah dorongan dari mana, aku mencoba untuk datang sendirian ke sini, mencoba menikmati perihnya luka yang aku rasakan saat ini, membayangkan Bima akan bersanding bersama orang lain. Aku menangis sendiri dalam kepedihan hatiku. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundakku. Aku memutar kepala ke samping kiriku, menatap orang yang baru saja menyentuh pundakku. Ternyata orang itu sudah duduk di sampingku, seperti biasa. Bima, suaraku setengah tak percaya. Bima hanya tersenyum kecut. Ia melemparkan sebongkah batu yang sudah ada di genggamannya dari tadi. Kebiasaan Bima saat berada di pantai, terutama saat dia ada masalah. Bukankah seharusnya hari ini kamu akan menikah? Tanyaku lagi, melihat Bima yang hanya terdiam. Ya, seharusnya, ucap Bima. Tapi nyatanya aku berada di sini sekarang kan, di samping kamu. Lanjutnya, sambil kali ini ia menatapku. Lalu, apa yang terjadi? Tanyaku penasaran. Tidak ada yang terjadi, balas Bima terdengar santai. Aku membatalkan pernikahan dengan Reina. Lanjutnya pelan. Aku terkesiap sesaat. Sungguh aku tak pernah menyangka kalau Bima akan bertindak senekat itu. Kamu serius? Tanyaku tak yakin. Apa aku terlihat sedang bercanda? Balas Bima balik bertanya. Aku terdiam, hening. Deburan ombak yang menerpa pantai pun serasa tidak begitu jelas kudengar. Kepalaku pusing tiba-tiba. Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Lalu, apa yang terjadi? Ucapku kemudian seakan mengulang pertanyaan yang sama. Yang terjadi selanjutnya, orang tuaku murka padaku, Reina marah padaku. Semua keluargaku dan keluarga Reina menghujatku karena telah berhasil mencoreng muka mereka semua. Bahkan, yang paling indah dari itu semua, aku diusir dari rumah
oleh kedua orang tuaku. Meski suara Bima terdengar santai, tapi ada luka yang terungkap dari kalimatnya barusan. Aku yakin itu bukan keputusan yang mudah bagi Bima. Dia harus kehilangan semua keluarganya hanya demi untuk tetap bisa bersamaku. Sekarang ini aku benar-benar sebatang kara. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Semua keluargaku sudah terlanjur membenciku. Dan aku hanya berharap jika pilihanku ini tidak salah. Karena saat ini aku hanya punya kamu, Cat. Bima melanjutkan. Suaranya mulai terdengar sendu. Kenapa aku harus bertanggung jawab atas keputusan hidupmu? Tanyaku tiba-tiba. Karena aku melakukan semua ini demi kamu, Ken. Demi cinta kita. Balas Bima tegas. Tapi aku gak pernah meminta untuk kamu melakukan semua ini. Ucapku membalas. Lalu mau kamu apa? Apa kamu ingin aku kembali lagi ke rumah, lalu memohon untuk tetap menikahi Reina, meski mereka semua akan menghujatku habis-habisan? Bima berucap dengan sedikit emosi. Bukan itu maksudku, Bim. Aku berusaha melembutkan suaraku. Aku tahu Bima sedang tidak stabil setelah kejadian itu. Lalu apa? Tanya Bima sedikit melunak. Aku memang sangat mencintai kamu, Bim. Dan jujur saja, aku memang ingin memiliki kamu seutuhnya. Aku ingin hidup bersama kamu selamanya. Tapi tidak dengan cara seperti ini, balasku. Lalu cara apa lagi yang bisa aku lakukan untuk membuktikan betapa besarnya aku mencintai kamu, Ken? Aku harus melakukan apa lagi? Tanya Bima lirih. Kamu tidak harus membuktikan apapun, Bim. Aku tahu kamu sangat mencintaiku, tapi tidak dengan mengorbankan keluarga kamu. Balasku lagi. Aku sudah tidak peduli dengan semua itu, Ken. Aku hanya ingin hidup bersama kamu selamanya, apapun caranya. Ucap Bima kemudian. Hening lagi. Aku terdiam lagi. Kuakui keputusan Bima benar-benar luar biasa nekat. Dan aku harus menghargai itu. Tapi jujur saja, aku juga merasa bersalah pada Reina dan juga kepada keluarga Bima, terutama kedua orang tuanya. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Tanyaku akhirnya. Bima menarik napas sejenak, kemudian menghempaskannya perlahan. Ia usap wajahnya beberapa kali. Kita pergi dari sini. Kita pindah ke tempat di mana kita bebas menjalin hubungan tanpa siapapun yang mengenal kita. Kita hidup berdua selamanya, dan kita akan menua bersama. Ucap Bima akhirnya. Tapi gak semudah itu juga, Bim. Aku juga punya keluarga, aku juga punya orang tua. Aku gak mungkin pergi begitu aja tanpa alasan yang jelas. Apa kata orang tuaku nanti jika tiba-tiba aku menghilang tanpa mengabari mereka lagi? Balasku sedikit sengit. Seharusnya kamu ngomong dulu sama saya tentang hal ini, Bim. Kamu gak bisa membuat keputusan sepihak seperti ini. Lanjutku kemudian. Bima mengambil sebongkah batu kecil lagi. Kemudian seperti biasa, ia pun melemparkan batu itu sekuat mungkin. Hingga batu itu jatuh tepat di ujung ombak yang bergulung-gulung menjauhi pantai. Sekarang terserah kamu, Ken. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan pergi meninggalkan kota ini, meninggalkan semua keluargaku. Terserah kamu setuju atau tidak. Terserah kamu mau ikut atau tidak. Aku akan tetap pergi. Bima berucap dengan pelan. Ya, Bima benar. Cinta memang butuh pengorbanan.
Hanya saja rasanya aku belum benar-benar siap dengan semua ini. Apa kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini? Tanyaku akhirnya. Setelah untuk beberapa saat kami hanya saling terdiam, tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Kalau aku nggak yakin, aku nggak mungkin melakukan semua ini, Ken. Balas Bima. Kali ini suaranya terdengar lemah. Kemana kita akan pergi? Tanyaku lagi. Kemanapun, asalkan kita tetap bersama, balas Bima. Terlalu banyak yang harus kita korbankan untuk hal ini, Bim. Meskipun sejujurnya, aku juga menginginkan semua ini. Aku hanya berharap agar kamu tidak menyesal nantinya. Karena aku hanya orang biasa, Bim. Aku nggak punya apa-apa, kecuali cinta dan kesetiaan. Ucapku penuh perasaan. Aku juga nggak punya apa-apa, Ken. Aku juga hanya punya cinta. Cinta yang begitu besar untuk kamu. Dan itu seharusnya sudah cukup untuk membuat kita tetap bahagia. Dan kita akan berjuang bersama, Ken. Melewati setiap rintangan yang akan menghadang cinta kita berdua. Balas Bima lembut. Ya, kita memang harus berjuang, Bim. Kita harus memulai semuanya lagi dari awal. Aku berharap kita tetap bisa bersama, meski apapun yang akan terjadi nantinya. Ucapku lagi. Aku janji, Ken, aku akan tetap berjuang agar kita tetap bisa hidup bersama selamanya. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuan kamu, Ken. Ucap Bima. Kita akan melakukannya bersama-sama, Bim. Aku juga berjanji untuk hal itu. Percayalah, tidak ada hal yang lebih membuat aku merasa bahagia selain menghabiskan waktu bersama kamu. Dan seperti katamu tadi, kita akan menua bersama hingga maut memisahkan kita. Aku berucap sambil meraih jemari tangan Bima dengan lembut. Bima membalas genggaman tanganku lebih erat. Kami seakan tak ingin terpisahkan lagi. Dan begitulah, aku dan Bima pun memutuskan untuk pergi jauh dari kota itu, meninggalkan semua keluarga Bima. Aku juga tidak mengabarkan keluargaku. Aku biarkan diriku menghilang bersama Bima tanpa kabar, tanpa tahu sampai kapan semua ini akan berakhir. Namun yang pasti, selama kami masih bisa bersama, kami akan tetap bersama, merajut cinta kami yang indah. Aku tahu, ini bukan keputusan yang tepat. Terlalu banyak hal yang harus kami korbankan. Akan begitu banyak batu sandungan yang akan menghadang langkah kami ke depannya. Akan begitu banyak rintangan dan tantangan yang harus kami hadapi ke depannya. Aku hanya berharap, semoga kami tetap mampu bertahan walau sebesar apapun batu sandungan yang akan menghalangi langkah kami. Semoga kami tetap mampu melewati setiap rintangan yang datang menghadang. Ya, semoga saja.